Oke, halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah datang. Di kali ini kita bakal ngadain podcast tentang Maba Talk. Nah, kali itu kita bakal bahas terkait maba nih, karena kebetulan lagi maba, jadi kita pengen tahu nih jadi perspektif kalian ya sebagai maba dari peralihan gitu. Nah, kali itu namanya Maba Talk. Bener nggak sih kuliah tuh lebih susah dari sekolah gitu? Nah, sebelum kita masuk ke judulnya iya ya, sangat-sangat. Iya benar lagi. Oke, kalau gitu kita mungkin sebelum masuk kita pernah dulu aja kali ya. Mungkin dari kamu dulu boleh. Oke, halo kamera kali ya? Iya. Kamera. Halo, perkenalkan nama saya Randika Ibu Putra. Saya dari program studi Ilmu Pustakaan angkatan 25. Wah, boleh kamu? Halo kamera ya. Saya yang jadi Jadi program studi ilmu perpustakaan angkatan 25. Oke, kalau boleh tahu kalian dari mana asalnya? Aku Bandung. Bandung. Iya. Berarti kamu? Aku Semarang. Oh, berarti Ya. Warlock dan Perantau. Iya. Jadi di sini kita ada dua perspektif guys. Gimana sih antara Warlock sama Perantau gitu ya? Benar. Ya, benar-benar. Pasti beda ya, pasti beda. Beda Iya. sih. Tapi sama-sama susah. Iya. Ya. Oke, kali itu langsung aja kali ya. Boleh. Pertanyaan pertama, nih, aku mau tanya sebenarnya basa-basi aja sih. Tapi gimana sih sebulan kuliahnya gitu? Mungkin udah sebulan kuliah nih, kalian udah ngerasain kayak ada bedanya nggak sih dari sekolah? Coba dulu nih. Boleh? Siapa aja dulu? Terserah. Boleh deh, aku dulu kali Iya, ya. dulu aja. Mungkin kalau sebulan ini rasanya beda. Mungkin dari pertama dari baju kali ya. Kayak biasanya sekolah aku gak pernah mikirin baju mau apa gitu kan, kayak datang kampus kayak bajunya harus ini harus itu, terus kayak apalagi kan aku juga aturan harus pakai kemeja kan. Nah aku kan gak banyak kemeja tuh, aku agak kurtus juga tuh untuk pertama-tama kayak aku harus punya kemeja nih gitu. Itu juga pertama sih itu sih. Kalau dari aku sih, kalau stoknya itu sih banyak tugasnya lebih banyak daripada yang SMA gitu. Terus habis itu lebih banyak begadangnya gitu ya, tugas bener ya kayak ini, terus habis itu ngerjain itu banyak nanti Ya, lebih capek ya, lebih capek sih. Iya, Seru banget. Terus juga apa lagi ya, pertemanan itu bisa siapa kali Iya, ya? bener. Iya, karena emang ada dari yang mana, ada dari mana gitu kan. Jadi kayak berbeda latar, maksudnya Iya, kayak latar belakang daerah gitu. Jadi asik. iya. Cuman kayak kaget aja langsung kayak ada yang dari Papua juga kan. Iya tuh kaget banget kayak expect itu kayak ada yang seru banget gitu, kayak banyak Iya sih. macamnya gitu. Tapi dari kalian sendiri kayak merasa gimana gitu nggak pas awal kayak aduh ketemu teman-teman dari banyak daerah gitu, nanti aku gimana ya gitu. Kayak gimana sih kalian menyesuaikan dirinya tuh gimana gitu? Kalau aku ya, aku kan mungkin anak ekstrovert kali ya. Nah, Aku dari sih. chatting awal satu-satu semua. Oh iya. Iya. Di grup angkatan. Enggak di grup angkatan aja, kayak pribadi aja, Iya. gitu. Terus kayak Wow. biasanya sih aku karena aku anaknya ekstrovert banget ya. Bahkan masuk ke Undip aku udah follow 300 orang. keren. Iya, serius. Di mana? Anak mama bapak doang tapi Oh, nggak dari ya. FIB doang, dari mana-mana juga. Wow, keren. Aku itu udah ke 300 gitu. Terus kayak sering saya hai di jalan, aku nggak kenal tuh siapa ya, lupa lagi gitu. Sering gitu ya. Iya, kadang nggak kelihatan juga dia. Iya, aku bilang Judes juga karena kayak lu nggak disapa balik soalnya aku lupa. Itu saking banyak tuh. Saking banyaknya ya. Berarti orang-orang kenal kamu, tapi kamu kadang nggak kenal. Iya. Iya. Wah, keren. Kamu gimana, Men? Iya. Aku ya hampir sama sih memang. Hmm. Ya gitu. Tapi dari kamu sendiri ada kayak ini nggak? Maksudnya kayak kesusahan sendiri itu saat beradaptasi? Saat beradaptasi, mungkin teman-teman kamu perantau ya, atau gimana? ada sih, cuman kayak apa namanya itu ya, apa namanya sedikit tengah-tengah ya, kalau sama Bibir ya. Jadi pertama waktu apa contoh kayak Abi Alfred gitu, aku masih sama temen aku yang itu Sekolah. enggak online dulu ya, online. Jadi kan sekolah di kan sini juga, dia anak gadget. Oh. Ya gitu, iya yang itu. Habis itu ya udah buat aku cari terus tuh, habis itu lama-lamaan udah, habis itu aku ya teman gitu. Wah, keren ya. Teman dari mana aja ya? Iya, dari mana aja. Tembalang semua teman. Iya lagi bener. Semua teman. Iya, Semua teman. Ada lagi? Sangat-sangat teori dan praktik ya. Iya. Oke,
Oke, kalau itu kita ke pertanyaan kedua, ada nggak sih culture shock gitu selama sebulan kuliah ini, dan apa yang paling bikin kayak rasa beda-beda? Aku bener sih kata Ami tadi, menurut aku tugas Tugas. sih. Iya, karena menurut aku di mungkin karena kita kalau sekolah kan kita belajar misalnya IPS, sosiologi, Iya. geografi apa itu kan beda-beda kan Iya. bagaimana. Kalau di IPS kan kita berhubungan yang kayak ilmu perpustakaan, dokumentasi, informasi, terus harus tahu satu-satu, terus kayak harus tahu juga tuh hubungannya mereka apa gitu. Iya. Dan itu culture shock juga karena aku juga gak expect kalau misalnya ada pelajaran IoT, terus juga teknologi informasi, Iya. kayak itu menurut aku baru banget dan Iya. jujur aku juga nanti ngadepin UTS masih kayak mikir gitu bisa Iya, nggak ya iya. gitu. Ah, Itu bener. sih itu culture shock banget buat aku karena kayak sekolah nggak pernah belajar juga kayak gitu. Hmm. Kayak coding juga bahkan aku nggak pernah belajar, itu juga aku jadi Iya. ketakutan aku juga sih jujur. Tapi di sini kalian udah ngerjain atau Belum, kita udah Belum. belajar Baru semester aja dua sih. ya. Iya. Katanya semester dua sih. Iya, Dua. sudah. Tapi Jadi, gimana nih? Kalau aku tulisannya ya sama sih sama kayak Iya, pasti tugas sih. Iya, soalnya ya hampir sama soalnya kan. Iya, benar. Hampir sama lah. Iya, jujur. Iya, Itu tugas tuh bahkan aku nggak aja gak tidur. Dan itu lebih detail aja nyari apa tugas-tugasnya itu lebih detail dan dua walaupun SKS yang dikit tetap kuras banget. Iya, isinya. benar. Soalnya gurunya juga, benar. maksudnya dosennya juga itu berbeda sama sekolah kan ya. Oh, masih iya, masih ke bawah ya? Iya, dosennya juga kadang kan kalau di sekolah kan kita diperhatiin banget ya. Iya. Jadi dari A sampai B semuanya itu gitu. Kalau di kampus menurut aku kadang dosen juga pingin kita yang membagi materinya, bukan kita yang maksudnya bukan dosen yang ngasih materi, tapi kita yang diminta membagi materi. Menurut aku kuliah itu agak di situ sih sebenarnya susahnya karena kayak kita juga harus jadi tahu nih harus misalnya harus aktif juga kan di kelas, harus rebut-rebutan juga karena Iya. kayak ada beberapa pelajaran tuh yang di skill gitu keaktifan kita tuh lebih besar atau lebih kecil dari yang lain tuh ada yang di skill gitu. Iya sih, ya. Seperti itulah ya kuliah ini. Jadi kayak apa ya? Itu tuh apa ya kayak ditekan gitu buat mungkin kalau misalnya pas sekolah kita kan kalau misalkan susah kita bisa jawab di Google. Tapi kalau kuliah kita nggak bisa. Iya. Bahkan kita dapat jurnal yang spesifik banget pun kita Iya. tetap analisis dan pakai otak kita Iya, buat benar. gimana kita Benar. menerjemahkannya ke Iya. bahasa kita. Iya, benar. Gitu. Semangat ya. Lagi banget kita lagi di kelas. Iya, rasakan ya. Iya, lagi soalnya Udah hampir gila ini gue. Soalnya aku terus gitu kayak pas sekolah tuh jujur aku kan juga dari SMK ya. Jadi kadang kalau buat tugas kayak ya udah aku misalkan nyari di Google ambil dari webnya nggak tahu dari web apaan gitu. Ya udah aku cuma aja tuh. Iya. Tapi setelah pas kuliah ini kayak oh ternyata tuh harus baca ke juga. Detail ya, detail, Benar. Aku kadang minta batas 5 tahun atau gimana. Apalagi kita ilmus juga kan, wah itu disuruh baca banget tuh Iya, tiap harus sih. matematik sama Iya pelajaran. mau ya. Kan kita merepresentasikan. Iya. Oke, lanjut ya teman-teman. Dulu sebelum masuk kuliah nih, misalnya pas SMA atau pas kapan gitu lah sebelum masuk ini, kalian punya nggak sih kayak bayangan kuliah itu nanti bakal gimana gitu? Terus sama nggak dengan yang kalian rasakan sekarang? Kalau dari aku sih bayangan kuliah waktu itu menyeramkan ya. Iya, Berarti udah karena ini ya, apa namanya ada stigma gitu ya? Iya udah ya karena ada beberapa kalanya yang ospek harus ini harus gitu gitu kan menyeramkan gitu. Terus tadi Tadi sama nggak sama yang sekarang sih? Ekspektasinya sama realitasnya? sama realisasinya sekarang ya Beneran serem kan? Makin serem. iya makanya serem bener. Jadian ya? Iya bener. Yang dipikirin. Ya, itu sih. Kalau aku serem atau enggak? Aku lebih ke gini sih karena mungkin waktu itu aku juga sempet gap year ya. Iya, terus juga aku nggak ada kepikiran serem enggaknya sih karena aku mikirnya jurusan yang aku mau waktu itu sebenarnya nggak sesuai sama yang sekarang sih, cuma jurusan yang waktu itu aku mikir itu karena aku suka jurusannya kayaknya nggak akan seserem itu, terus tiba-tiba aku iya terus kayak aku juga lumayan bisa tuh sama jurusan itu sastra, terus kayak tiba-tiba masuk Ilpus tuh emang kayak agak kaget sih jujur karena kayak itu mau bilang ketemu TI IoT jadi kayak wow gitu agak gak expect juga gitu itu serem sih buat aku karena kayak gak pernah belajar juga masalahnya. Oke, tapi dari kamu sendiri udah mulai menyesuaikan gitu Iya, sama udah mulai ilmu menyesuaikan. gitu. Iya. Udah. Lebih ke menyesuaikan, dipaksa juga sih ya, dipaksa Ya, kayak mau nggak mau ya. Iya, benar. Udah masuk Iya. gitu ya. Kayaknya aku sebulan gak main deh, tugas aja. Sumpah. Iya benar. Orang dia kalau main aja bikin tugas
iya. Iya bisa aku kalau misalnya nengok main juga aku kan kayak aduh enggak deh guys gitu. Soalnya pikiran aku tugas. Makan mulu dia. Iya, kalau ada diajak main kan malah mulu. Nah ya, menyedihkan ya. Kalau kuliah itu kayak mau nggak mau kita apa ya? Baru juga baru masuk. Itu Iya benar. kayak mengesampingkan. Iya bahkan teman kita udah ada 2 yang dirawat. Iya benar lagi, iya benar. Iya, Oh, yang tadi tuh. Iya yang tadi pagi sama sebelumnya juga ada temenku. Iya. Terus kayak ini baru semester 1 guys, sekarang kok udah gini kata aku belum semester 2, 3 terakhir gimana? Tipe semua nggak sih dua-duanya? Iya tipe Semua bener ya. Sumpah nih semua. Gara-gara tugas. Tugas terus dia telat makan. Iya. Nggak teratur juga makanannya. Juga gitu benar. Wah, Ikan tersesat juga itu. Iya benar benar. Ikan tersesat juga. Iya. capek ya. Iya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya itu apa sih? Maksudnya kayak cara kalian buat survive itu di mana? Dari yang udah kalian jelasin itu kayak ada banyak struggle yang baru dirasakan gitu ya. Nah, gimana sih cara kalian untuk survive dari itu semua? Kalau aku ya balik lagi sih karena aku extrovert ya orang biasanya aku survive-nya biar kayak aku kan awalnya takut juga kan kayak aku jujur waktu pertama kali datang ke Semarang tuh aku nangis karena maksudnya aku nggak pernah sendirian di dunia maksudnya terus kayak tiba-tiba sendiri tuh aku kayak gak punya temen gitu terus kayak aku nyari temen yang itu aku tadi bilang chat orang itu kan terus akhirnya setelah masuk kuliah aku udah banyak temen cuman aku merasa banyak juga nih kegiatan yang aku lakuin cuma di kos doang aku pilih cari sesuatu makanya waktu itu aku gabung senat juga terus juga aku juga udah gabung UKM sekarang jadi menurut aku itu yang aku lakukan sih karena kayak menurut aku biar akunya nggak sendiri dengan Kalau kamu gimana? Kalau aku sukanya itu sih apa namanya cuman cari teman aja gitu. Bener-bener. Jaga sendiri ya? Iya beda sendirian juga. sama kalau nugas sendirian berapa gitu Iya benar iya benar kayak gitu. Gak ada yang tukar pikiran juga kan. Tukar pikiran juga gitu sih. Emang sih sebenarnya aku juga pas maba nih, aku kan kebetulan juga nggak punya teman kan dari Iya. kayak yang dari satu sekolah gitu. Iya, Jadi iya, aku benar. merasa sendirian banget di sini aku di Semarang gak ada keluarga gitu. Jadi aku pas datang ke kos tuh aku sendirian di kos itu aku nangis bahkan aku kayak aku tuh sebenarnya udah pernah kos kan dulu, tapi kayak ini tuh yang ini kayak pas sendirian banget karena dulu aku sama temanku. Nah ini aku kayak sendirian banget di kamar sendirian. Aku belum tahu daerah-daerah sini. Ya jadi kayak mau keluar pun bingung gitu kan. Terus kayak rasanya nggak punya teman gitu loh. Sebenarnya yang bikin berat tuh karena aku tuh merasa sendirian. iya benar Iya, tapi setelah aku ketemu kayak teman-teman kayak misal kita waktu itu udah PMB itu kan ke bulan hidup iya gitu. iya Nah di situ udah dapet temen tuh udah kayak oh mending Iya, ada kita yang juga diajak gitu. jalan-jalan. Iya. Itu kan. Pas baterai itu ya. iya jalan Hmm. juga Itu ya sih teman sih paling ini. Oke lanjut ya. Nah jadi kalau misalkan ada di kelas temen rumah atau orang terdekat kalian lah yang mau kuliah gitu, apa sih tips atau rekomendasi biar nggak culture shock dari pengalaman kalian yang udah diceritain tadi? Kalau aku sih kalau shocknya kalau misalnya dia mau masuk IPUS kayak aku mungkin ya, lebih ke harus tahu dulu sih isinya apa karena aku juga masuk IPUS sebenarnya kan rekomendasi orang tua juga kan dan aku juga sebenarnya kayak nggak tahu sebenarnya nggak tahu tentang apa pokoknya yang aku searching nemu pertama kali itu aja yang aku tahu gitu terus kayak aku oke gitu terus kayak ya itu sih mungkin kayak ngasih tahu juga kalau misalnya kuliah tuh kayak gini-gini loh apalagi kalau IPUS tuh gini-gini kalau mungkin kalau bidang yang lain mungkin aku kan nggak tahu kali ya terus kalau misalnya kayak misalnya kan sebelum kita masuk kuliah juga ada belajar metodika atau apa ya atau mungkin bisa direkomendasikan juga buat belajar karena beberapa mata pelajaran juga ada yang berhubungan sama pelajaran metodika menurut aku jadi kayak menurut aku itu juga jadi ilmu maksudnya kayak biar nanti nggak susah juga gitu Kalau dulu sih Jadi kalau aku tips and triknya lebih ke pede aja sih. iya sama gitu jadi Ya apa namanya jangan patah semangat itu Ah. aja. Triknya itu dari mana nih? Dari mana nih? Ya. motor hidup gitu ya Iya, motor hidup. Jangan gila. motor hidup banget Oke, berarti tadi kalau bisa pelajarin jurusannya, Iya. maksudnya tetap semangat aja dan pede aja gitu. Iya. Jadi pede dalam artian maksudnya kayak pede, aku pasti bisa atau pede kayak dengan maksudnya kayak Ya, pede pede. di depan umum gitu. Ya pede semuanya, pede Pede apa semuanya. bisa, pede dalam umum juga. Iya. Gitu. Karena Pede ada gitu pede, ya. ya kan ada pede juga. Tapi jangan Susah sih. pura-pura bisa aja sih itu nyusahin diri sendiri Iya, kalau benar. pura-pura bisa. Kalau nggak bisa lebih baik tanya gitu. Iya. Gitu. Kan sama-sama juga belajar kan di sini. Iya. Gitu. Oke, oke. Habis itu, clear ya jadi ya.
konklusinya kuliah itu beneran lebih susah dari sekolah kah atau justru lebih fleksibel gitu? Kalau dari aku lebih fleksibel waktunya sih. Waktunya ya? Iya waktunya. Kalau lebih susahnya emang iya. Cuman kalau dari waktunya lebih fleksibel. Bisa kan kalau misal kalau kuliah kan ada yang dari jam 10 sampai jam 2 siang Yeah. gitu kan. Nah itu kan kalau kita sambil bekerja itu bisa misal kerjanya masuknya sore terus pulang malam gitu bisa gitu. Jadi kayak kita bisa membagi waktu sendiri Iya, gitu ya, benar. kita mau apa-apa. Iya, gitu. benar gitu kan. Oke, kalau dari kamu? Sama sih menurut aku juga kalau dari segi waktu ya menurut aku emang fleksibel karena kayak kita misalnya kan kelas itu kita Yeah. cuma dapat matkul tuh paling pagi itu jam 8 terus paling sore itu kita cuma dapat jam 3 pulang. Jadi kayak aku pas nggak dengar ada kelas lain yang sampai jam 6 ke jam 9 malam, aku kayak wah kok masih mabuk udah sampai segitu ya, pokoknya kayak kita untungnya nggak dapet sih. Jadi yang ngerasa kalau waktu emang fleksibel. Cuman kalau menurut aku ngerasa lebih capek SMA atau sekarang, aku lebih ngerasa capek sekarang sih, nggak tahu kenapa. Iya benar, aku juga. Nggak tahu kenapa ya, kayak kuliah entah Iya, karena iya, panas iya. juga atau apa, cuman kita tiap beres matkul terus saya pengen pulang ke kosan, terus Iya, pulang ke kosannya bener. ke kosan tidur. Tidur iya gitu. Bener-bener. Karena lebih menguras energi aja Iya gitu. Iya. Nggak tahu kenapa rasanya lebih capek sih. Padahal aku sekolah juga banyak kegiatan, SKO banyak aku, terus kayak organisasi juga ada, terus tapi ngerasa lebih capek sekarang. Iya benar. Iya, ya. Kenapa gitu ya? Relate banget relate. Iya. Aku juga heran sih sampai sekarang belum Iya. pernah jawabnya Oh, bukan apa. bukan bener ya. Iya, sebenarnya juga aku masih bingung. Semuanya juga ada. Capek banget gitu. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan bisa milih nih balik ke SMA atau lanjut kuliah, kamu bakal pilih Kalau apa dan kenapa gitu? kalau dari aku sendiri lebih lanjut kuliah sih. Lanjut kuliah. Iya, karena kalau masih yang balik ke SMA, kalau cuma tamatan SMA doang, sekarang kan susah ya kerja ya. Iya. Kalau udah kuliah kan lulus kan nanti S1 ya. Kalau di jurusan S1 itu nanti bisa kerja di mana aja Oh, S1 iya. gitu sih. Lebih fleksibel dalam pekerjaan aja di sini. Oke, kalau dari kamu? Kalau dari aku ditanya mau balik ke SMA atau mau kuliah, aku jujur lebih pilih balik ke GPR sih jujur. Iya. Maksudnya gini, gak tau kenapa ya aku suka banget belajar UTBK. Gak tau aku suka banget belajar UTBK, terus kayak waktu lagi belajar, aku kan les juga kan, itu les. Terus aku sambil kerja, dan kerjaan aku tuh kan jadi guru dance kan. Aku tuh suka banget gitu, jadi kayak aku pusing-pusing. Aku suka belajar, tapi aku juga suka dance. Jadi di hari-hari itu tuh 1 tahun itu tuh aku bener-bener gak tau, saya bahagia aja gitu. Oh berarti kamu merasa di satu tahun kamu tuh kayak life balance gitu Iya, ya? karena kayak misalnya aku pun menjalani kerjaan yang hobi aku dan dapat uang, terus aku juga jadi UTBK yang dapat hasil gitu. Terus aku jadi kayak senang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya emang gagal lagi sih sebenarnya. Cuman kayak menurut aku itu momen seru sih menurut aku. Apa bro? UI? Yang disebut yang disebut Kan ya? ada. Karena kebetulan yang ngomong juga sama. Seru nih. Nah, ya gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Ya gimana lagi ya? Iya. Seru Undip sumpah. Seru. Seru banget. Kalau nggak Undip aku Iya. temen aku di sini. seru Nah banget. itu Aku dia. kayak udah betah banget sekarang di sini, kayak aduh kayaknya nggak jadi deh aku mau gap year lagi. Maksudnya semi gap year kayaknya nggak jadi deh. Iya. Seru banget. Tapi kalau kamu keren masih bisa nyoba. Maksudnya kayak masih mau nyoba gitu. Iya. Kalau aku udah jalan dulu nih. Jadi pas awal aku benar-benar daftar. Jadi kayak Belum kayak biar. enggak aku Oh. aku SM ya Aku terus iya. aku langsung daftar di SNPP itu kan kayak aku nggak milih aku langsung di sini gitu. Karena aku dengar dari orang-orang juga sih kayak kalau bisa mah yang dulu yang apa namanya Kota. seprovinsi gitu. Itu kan karena aku juga di SMK kan, jadi kalau misalkan mau milih kemana tuh susah gitu. Soalnya iya. Susah. Aku tuh kalau di sekolah aku tuh yang paling banyak UNES. Tapi UNES atas ya. Kayak host apa? jadi nanti diikat aja ya di sini. Jadi ini kayak lebih ke sharing-sharing aja sebenarnya. Jadi kayak tapi itu nah sialnya waktu itu sekolahku juga ke blacklist. Sama itu. Iya kan? Ya kan di sumpah. Ke blacklist siapa? Lupa. Sumpah. Sekolah tapi. Wow. Jadi ya. Ya tapi untungnya aku dapet sih di UTBK di UNER, aku dapetnya impus juga, cuman nggak ambil karena di GPR pinginnya ke ada satu ke kampus itu. Kamu nggak mau jauh satu kan? Enggak sih, lebih ke aku pingin kampus itu. Oh, di sini. Bukan.
Iya. Oke. Iya. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ke Undip? Undip. Jadi gini ceritanya, sebenarnya aku mandiri itu udah daftar Unpad, ITB, UNER, UB semua terima. Dan yang paling murah IP-nya di sini. Gitu, makanya aku ke sini gitu. Terus kayak dibandingin kayak oh di sini IP-nya paling murah, terus kayak semuanya juga kebetulan IPUS kecuali ITB aku dapat SBM. Jadinya kayak udahlah kata aku ini aja IPUS aja yang di sini, mana di sini murah banget. Terus juga ayah aku tahu daerah sini, ada pernah saudara juga tinggal di sini, jadi kayak udah aku bunuh aja gitu. Terus udah. Oke, berarti itu tapi kamu daftar SM tuh pas gap year atau dari awal? Pas gap ya? Pas gap year. Berarti kamu pas ini? Enggak, pas gap ya. Pas gap ya bener. Pas gap year. Berarti. Berarti kalau pas sekolah kamu yang UTBK itu? Nah ya waktu UTBK tuh aku kan terima di UNER kan. Terus dari itu aku sisanya nyobainnya tuh. Jadi kan aku waktu itu pingin sastra Korea kan. Adanya cuma di UI sama UGM. Nah, jadi aku cuma daftar dua itu, kalau nggak terima sama sekali akhirnya aku gap ya. Jadi waktu itu sempat mandiri juga sih. Oke, sangat panjang ya videonya. Keren. Oke guys, pertanyaan udah semua ya. Terima kasih. Terima kasih ya udah jawab dengan keren dan benar-benar insightful dan emang apa yang kita butuhin tuh dijawab semua di sini. Terima kasih teman-teman. Semangat ya kalian. Jadi kalau misalkan aku denger di sini kan mungkin kayak ya standarnya kerasa gitu ya sebagai maba gitu. Semuanya sih pasti ribet guys. Benar kayak dari perpindahan. Jadi kakaknya sendiri ada tips and trick deh buat si maba. Tips and trick ya sebenarnya tuh tadi sih semangat. Terus kalau bisa nyari temen gitu. Iya. Jadi temen tuh kayak Sport system bener ya? Kenapa? Sport system. Nah, benar-benar. Ya apalagi nih jujur di sini nih temennya agak unik-unik gitu ya. Jadi kayak apa aja gitu ya. Jadi ketawa gitu. Nah, itu bikin ini sih. Itu sih terus kayak menurutku ya misalkan nih kalian rasa sampai gitu. Menurutku ya mungkin jelas balik aja gitu dari kita yang dulu mungkin yang kita rasain sampai sekarang tuh apa yang dulu kita tuju benar gitu itu yang bikin aku ini sih kayak misalkan aduh ya Allah sampai banget kayak gini bener-bener hidupku tuh pokoknya lagi mungkin bisa dikatakan di low tide di dalam hidupku gitu tapi kayak habis itu tapi kalau dipikir apa aku yang sekarang tuh apa yang aku pengen dulu apa yang aku doain dulu itu yang bikin aku nggak boleh kayak gitu itu kayak sangat gitu. Tapi kalau misalkan udah capek ya udah capek. Aku tuh kan kalau capek juga kalau misalkan nangis ya udah nangis. Sama. Kalau nanti balik lagi gitu dibanding tahan nanti malah capeknya tuh malah berkepanjangan gitu. Itu salah dari aku sih. Jadi udah panjang kan berarti dia ribet tuh dia. Harusnya kayak gitu. Itu juga aja udah banyak tuh. Oke, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, juga lah. Jadi itu dia podcast kita tentang Maba Talk terkait benar gak sih kuliah lebih susah dari sekolah. Semoga jawaban-jawaban dari kita bisa bantu kalian nih yang relate atau relevan dengan apa yang dirasain oleh teman-teman kita semuanya ya. Oke, sekian dari kita. Sekian dan terima kasih. Dadah.